Terima kasih Anda masih bersama kami dalam News Screen. Direktorat Jenderal Pajak membenarkan isyarat pengurangan insentif pajak setidaknya hingga tahun ini. Dirjen Pajak menjelaskan bahwa nantinya insentif tersebut didorong untuk sektor yang masih membutuhkan untuk dapat pulih. Direktorat Jenderal Pajak memastikan berbagai insentif yang diberikan pada sektor usaha terkait penanganan pandemi COVID-19 dipastikan akan dikurangi secara bertahap. Hal tersebut diungkapkan Dirjen Pajak Suryo Utomo, mengingat beberapa sektor usaha banyak yang telah tumbuh signifikan. Data Ditjen Pajak mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak per akhir Juni 2022 sebesar Rp868,3 triliun. Dari penerimaan tersebut, sektor pertambangan menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar yang melesat tumbuh 286,8% secara tahunan. Dirjen Pajak Suryo Utomo memastikan insentif ke sektor usaha yang telah diberikan, seperti insentif PPNBM kendaraan hingga PPN DPT properti, akan dievaluasi. Selain itu, terdapat insentif pada sektor kesehatan yang masih diberikan. Hingga Juni 2022, sektor dengan pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi kedua adalah sektor perdagangan, yang pertumbuhannya mencapai 62,8%. Selain pertambangan dan perdagangan, sektor industri pengolahan atau manufaktur juga menjadi penyumbang penerimaan yang cukup positif. Sektor industri pengolahan menjadi sektor dengan pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi ketiga, yang tumbuh mencapai 45,1%. Dari Jakarta, Raharjo Padmo untuk IDX Channel. Berbagai insentif yang diberikan pemerintah terkait perpajakan dipastikan akan dikurangi seiring membaiknya perekonomian nasional. Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan Robert Pakpahan menyebut, dengan pertumbuhan berbagai sektor ekonomi yang tumbuh membaik, penyesuaian insentif yang dilakukan pemerintah masih dalam tahap kewajaran. Apalagi faktor eksternal juga membantu mendorong penerimaan pajak, sehingga apabila pengurangan insentif dilakukan, maka masih terdapat sektor lain yang akan menopang pertumbuhan sektor usaha. Komite Pengawas Perpajakan juga memastikan akan mendorong evaluasi kebijakan yang sesuai dengan tujuannya, sehingga diharapkan kebijakan fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi akan tetap terjaga. Dengan melihat itu, pertumbuhan ekonomi kuat, profitabilitas ekonomi growth kuat, dampaknya ke penerimaan pajak sudah kuat, sehingga memang cara penerapan polisinya sih udah harus di-adjust, saya pikir.